Oke, di video kali ini gue bakal buat video yang jarang banget dibuat sama orang lain di luaran sana. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini membantu buat kalian semua para user-user iPhone. Ini khusus buat iPhone ya, khusus buat iPhone yang ngalamin masalah sama kayak gue. Ini berdasarkan based on the true story. Di sini gue bakal jelasin ya. Jadi kalau kalian udah punya iPhone yang udah support fast charging, otomatis baterai iPhone tuh memang kecil, dan kalau yang versi old yang udah support fast charging itu sometimes baterai itu cepat ngedrain, tapi kalau dicas tuh lumayan kenceng juga. Jadi ya oke lah, ya sabar. Tapi bukan yang jadul-jadul banget yang belum support fast charging, video ini cocok buat itu. No. Video ini tidak cocok buat iPhone yang kelewat jadul yang belum support fast charging. Contohnya kayak iPhone 7, iPhone 6s, dan iPhone gen-gen di bawah itu. Jadi video ini lebih cenderung buat lu yang ribet kalau ganti baterai, BH-nya jadi strip, dan HP-nya udah support fast charging. Ada dua kriteria itu ya. Kalau iPhone 8 jarang mengalami hal yang kayak ada di video ini. Yang pasti mengalami adalah biasanya rata-rata iPhone itu kalau ganti baterainya tuh harus dari chip yang ori baterainya. Kalau nggak, ya udah kalau diganti baterai jadi strip. Nah, kalau buat iPhone jadul yang belum support fast charging atau yang udah support fast charging tapi kalau diganti baterai masih ada indikator baterai health ya, itu masih aman sih. Jarang dengan ada masalah yang kayak gue ini. Intinya buat lo user-user iPhone jadul, pahamin dulu iPhone udah support fast charging atau belum. Jangan pakai adaptor yang kelewat. Kalau belum support fast charging, percuma kalian pakai adaptor yang gede. Tapi ini gue perjelas deh, gue kasih list iPhone yang udah support fast charging. Kalian bisa lihat mulai dari iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10, iPhone XS. Untuk seri 8 Plus itu masih aman ya. Jadi jarang banget terjadi hal-hal kayak gini yang bakal kita bahas di video ini. iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone SE Gen 2, iPhone SE Gen 3, iPhone 12, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, ya seterusnya 15 sampai dan seterusnya. Video ini bakal cocok banget buat iPhone kalian yang mungkin ada masalah. Contoh. iPhone XS Max gue ini kan support fast charging, tapi kalian bisa lihat sendiri ketika gue colok ya, ini dayanya ini kadang cuman 4,6 watt ya. 4 watt itu adalah sebuah handphone yang dimana notabene-nya belum support fast charging. Sedangkan adaptor gue ini udah 30 watt dan kabelnya ini ori bawaan dari iPhone 14 Pro. Yang which is dimana seharusnya ini wattnya lewat dari 10-20 watt. Lewat semuanya ya. Tapi kenapa XS Max ini cuman 4 watt? Apa yang terjadi dengan iPhone XS Max ini? Ini banyak terjadi di iPhone XR juga. Di iPhone 11 Pro ini banyak terjadi kasus-kasus kayak gini. Kenapa bisa terjadi iPhone yang udah support fast charging tapi kok ngecasnya lambat? Nah, mungkin barangkali lu adaptornya tuh nggak ada layar kayak gue ya. Jadi lu nggak tahu ini kenceng atau nggak ngecasnya. Cuman di sini gue bakal bagiin tips and trick ya. Di sini udah kelihatan jelas bahwa iPhone ini support fast charging, tapi arus yang diantarkan itu bukan yang seri-seri ngebut gitu, kayak di bawah under 5 watt anjir. Nah, di sini biasanya sering terjadi nih untuk iPhone yang kapasitas maksimumnya itu strip atau biasa kita panggil BH strip. Nah, untuk kasus BH strip ini biasanya ada aja kendala yang terjadi. Biasanya itu ngecasnya agak sedikit lambat. Dan abisnya itu kadang cepat, kadang ya awet, tiba-tiba begitu. Kenapa? Karena dari data software si iPhone itu dia nggak bisa ngedetek. Tapi ini banyak terjadi biasa di kasus-kasus kita ganti baterai tapi chip lamanya nggak dipindahin ke baterai baru. Nah, jadi kalau lo beli baterai baru biasanya lo harus pindahin juga tuh golong-golongan tuh bagian fleksibel atasnya. Biar BH-nya kebaca. Dan ini jarang bisa dilakuin sama orang yang cuma bisa replace doang. Ya, karena minimal kalau tuh udah mainin solderan kalau buat ngerjain ini, oke? Kalau cuma modal obeng, replace, bongkar, lu agak susah yang ngelakuin hal kayak gini. So, poin-poin yang gue sebutin tadi ini sering banget terjadi buat iPhone yang kalau ganti baterai, BH-nya itu strip ya. Nah, apa yang harus lu lakukan? Yang pertama adalah kalian masuk ke menu setting, masuk ke menu baterai, abis itu kalian bisa lihat sini, tuh, masuk ke kesehatan baterainya, di situ ada kapasitas maksimum strip, kita pilih menu pengisian daya maksimal. Itu dimatiin aja, matiin dulu. Ini berlaku buat kalian yang baterainya strip ya, matiin dulu. Biar kalian ngecasnya tuh jauh lebih oke gitu. Nah, setelah itu kalian sleep HP kalian beberapa menit ya, biar software itu ngedetect dulu. Ini berdasarkan riset gue ya. Abis itu kalian matikan, kalian restart. Abis itu kalian coba nyalain lagi. Nah, yang tadinya tembus cuma 4 watt, sekarang udah tembus, tuh kalian bisa lihat,
tembus di 9 watt, 6 watt, di atas 5 watt udah ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, tidak terlalu ngebut, tapi inilah yang bisa gue lakuin tips and triknya buat handphone kalian yang sudah tak support lagi ya, BH capacity udah tak terbaca. Biasanya ada aja tuh ngecasnya lemot, ya slow parah lah. Dan kalian bisa lihat sini, ini tembus di 9,7 watt. Lumayan banget ya kan. Kenaikannya itu dari 4 wattan menjadi 9 wattan ya, which is itu udah 2 kali lipat ya. Lebih kenceng daripada yang tadi, itu lamban banget. Kalau cuman segitu, itu biasanya kalian ngecas 2 jam, 3 jam pun nggak penuh. Tapi kalau dengan watt yang udah 9 watt gini, itu biasanya 1 jam lewat 30 menit, ya itu udah mau penuh gitu, segitu. Dan ini tips yang paling simpel yang bisa gue kasih tahu ke kalian semua. Ini berhasil gue gunain di iPhone XS Max gue. Gue belum coba di iPhone lain, tapi semoga aja kalau lu ada yang ngerasa hal yang sama dengan gue, lu ngelakuin aja apa yang gue lakuin tadi. Masuk ke menu setting, pokoknya kalian offin dulu yang menu BH strip, itu menu paling bawah, kalian stripin dulu, kalian offin dulu, habis itu di restart HP kalian, habis itu coba ngecas, dan hasil jauh lebih ngebut dan aduh, jauh lebih kencang lah ngecasnya. Dan ini bang, kalau adapter gua nggak ada layar kayak lo, indikator gitu, apa yang harus gue lakuin? Ciri-ciri gimana bang? Ciri-ciri gini, lu udah colok misalnya setengah jam, BH lu tuh nggak baterai persentase lu misalnya 11%, itu nggak naik-naik, cuman 11% aja udah dicolok setengah jam gitu. Terus lu pegang adaptornya itu nggak panas, dingin gitu, adem gitu. Tapi ada indikator petirnya. Nah, itu ciri-cirinya ya. Jadi lu nggak mesti ada adaptornya itu ada layar kayak gua. Dari situ aja gua udah bisa kasih tahu ke lu ciri-cirinya iPhone udah dicolok setengah jam lebih, itu baterai persentase nggak naik dan adaptornya adem, dan kalian harus coba lakuin cara kayak gue tadi. Dan biasanya baterai strip itu kalau mau lebih kencang dipakai, ya karena ini ada masalah di software yang udah nggak ngedetek dan lain-lain. Apple tuh sistemnya tuh ngekat ya. Jadi mau nggak mau kalian kalau yang BH-nya strip, lebih kencang tuh dicas pada saat handphonenya dipakai. Percaya dia apa kata gue. Jadi kalau handphonenya kalian standby-in itu ngecasnya agak lama. Tapi kalau dicas sambil dipakai HP-nya itu ngecasnya jauh lebih kencang. Itu yang gue pelajarin dari beberapa handphone yang baterainya strip. Ya itu bukan minus ya, itu adalah keminusan yang hal mutlak yang bakal kalian dapetin kalau kalian ganti baterai iPhone yang menjadi strip ya. Kan bisa tak strip tapi kalian malah pilih baterai strip. Dan ini sebenarnya ada hal yang hal yang lumrah lah terjadi di iPhone second yang baterainya udah terlalu tua. Kadang ada aja dari user-user sebelumnya ngeganti baterainya, tapi stripnya malah ya udahlah bodo amat lah stripnya, padahal dari strip itu bisa ada masalah-masalah yang timbul di kemudian hari. Dan ingat ya, cara ini bukan ningkatin performa kalian itu kayak baterai ori bawaan Apple, tapi menambah performa aja, jauh lebih kencang sedikit ngecasnya ketimbang cara ini nggak kalian lakuin sama sekali.